Halo semuanya. Untuk materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai matematika peminatan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Sebelumnya di kelas 10 kalian sudah belajar mengenai trigonometri, bukan? Apakah kalian masih ingat di trigonometri itu ada apa aja? Ya, betul ya. Jadi ada sin, ada cos, ada tangen, ada kotangan, kosekan, dan ada sekan. Nah, untuk persamaan trigonometri ini akan dibagi beberapa bahasan. Nah, hari ini kita yang pertama akan membahas mengenai yang pertama akan kita bahas mengenai persamaan trigonometri sederhana. Nah, persamaan trigonometri sederhana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sin X sama dengan sin alfa. Kemudian yang kedua ada cos X sama dengan cos alfa. Dan yang ketiga ada tangen X sama dengan tangen alfa. Nah, untuk yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenai sin X sama dengan sin alfa. Nah, di sini rumusnya yaitu ada 2. Jadi untuk sin itu ada 2. Kalau kalian mau mencari X-nya, jadi rumusnya ada 2. Yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Atau ini dalam bentuk derajat ya yang tadi, atau kalau kita mau dalam bentuk pi yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. Masih ingat bagaimana cara mengubah derajat ke pi ataupun sebaliknya dari pi ke derajat ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu X sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Atau kalau dalam bentuk derajat, kalau dalam bentuk pi yaitu dalam kurung pi dikurang alfa ditambah K dikali 2pi. Ya. Contohnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai X jika sin X sama dengan sin 45 derajat. Nah, tadi yang pertama kita punya rumus sin. Kalau yang pertama tadi ya. Jadi kan di sini dalam bentuk soalnya itu dalam bentuk derajat di sini. Terus batasannya itu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, tadi untuk sin itu berarti ada 2. Yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat karena kita dalam bentuk derajat. Nah, alfa di sini itu yang mana? Jadi alfa di sini itu adalah yang sebelah sini. Ini adalah alfanya. Jadi nanti kita masukkan alfanya yaitu 45 derajat. Berarti untuk yang pertama X sama dengan alfanya kita ambil 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk mencari X-nya berarti kita masukkan nilai K-nya. Yang pertama kita ambil K-nya sama dengan 0. Maka di sini tadi kita dapat rumusnya 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti 45 derajat ditambah K-nya ganti dengan nilai 0 dikali 360 derajat. Berarti di sini 45 derajat, ini 0 dikali 360 derajat berarti 0 ditambah 0. Berarti sama dengan 45 derajat. Nah, kita lihat 45 derajat ini apakah masuk dalam interval ini dari 0 sampai 360 derajat? Ternyata masuk.
Artinya 45 derajat ini merupakan himpunan nilai X yang memenuhi dari jawaban tersebut. Berarti ini masuk ya. Kemudian sekarang setelah K-nya sama dengan 0, maka kita cek untuk K sama dengan 1. Berarti nanti sama di sini 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini berarti 45 derajat ditambah K-nya diganti dengan angka 1 dikali dengan 360 derajat. Nah, di sini berarti 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat berarti 360 derajat. Sekarang 360 ditambah 45 derajat itu sama dengan berapa? 405 derajat. Kita lihat 405 derajat apakah masuk ke dalam interval ini? Sudah lebih ya, karena 405 derajat itu sudah lebih dari 360 derajat. Artinya untuk K sama dengan 1 nilainya 405 derajat itu tidak memenuhi himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk rumus yang pertama, nilai yang memenuhi derajatnya adalah 45 derajat. Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua. Nah, untuk rumus yang kedua tadi gimana? Jadi untuk rumus yang kedua tadi itu adalah apa? Untuk rumus yang kedua yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, berarti sama seperti tadi, alfanya kita masukkan yaitu 45 derajat. Jadi 180 derajat dikurang 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 180 dikurang 45 yaitu 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Setelah itu sama seperti tadi, kita masukkan nilai K yang pertama yaitu 0. Jadi K sama dengan 0, maka nanti 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti 135 derajat ditambah K-nya diganti dengan 0 dikali 360 derajat. Berarti di sini 135 derajat ditambah 0 sama dengan 135 derajat. Masuk tidak ke dalam interval ini? Ternyata ada ya, jadi 135 derajat itu masuk dalam interval. Kemudian yang kedua kita cek untuk K sama dengan 1. Berarti nanti 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti 135 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Sekarang 135 derajat ditambah 360 dikali 1 berarti 360 derajat. Tinggal kalian jumlahkan, berarti sama dengan berapa ini? 495 derajat. Nah, masuk tidak ke dalam interval ini? Ternyata lebih besar dari 360 derajat. Artinya dia tidak masuk. Jadi untuk rumus yang kedua yang masuk ke dalam interval yaitu derajatnya adalah 135 derajat. Nah, kesimpulannya dari rumus pertama dan rumus kedua kita mendapatkan dua sudut yang masuk ke dalam interval ini. Jadi nanti bisa ditulis HP sama dengan HP itu adalah himpunan penyelesaian. Himpunan berarti di sini yang pertama yang kecil dulu kita masukkan 45 derajat
dan yang kedua adalah 135 derajat. Nah, jadi jawabannya nilai X yang memenuhi adalah 45 derajat dan 135 derajat. Ya, kemudian untuk yang kedua, untuk persamaan trigonometrinya, yaitu cos X, ya ini ya, cos X sama dengan cos alpha. Sama rumusnya di sini untuk mencari X ada 2. Bedanya adalah di sini kalau yang pertama, X sama dengan alpha ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan alpha ditambah K dikali 2pi. Yang ini dalam bentuk derajat, yang ini dalam bentuk pi. Kemudian rumus yang kedua yaitu X sama dengan min alpha ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan min alpha ditambah K dikali 2pi. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi jika cos X sama dengan cos pi per 2, di mana X-nya itu dari 0 sampai dengan pi. Nah, di sini soalnya itu jawaban X-nya dalam bentuk pi, sehingga rumus yang kita pakai juga dalam bentuk pi. Nah, caranya kita tahu tadi rumus yang pertama yaitu X sama dengan alpha ditambah K dikali 2pi. Ya, berarti di sini alfanya kita lihat di sini yang belakang ini, yaitu pi per 2. Jangan lupa X-nya dari 0 sampai dengan pi. Nah, berarti pertama kita cek dulu untuk K sama dengan 0. Maka X sama dengan pi per 2 ditambah K dikali 2pi. Kita ganti nilai K-nya dengan 0. Berarti pi per 2 ditambah 0 dikali 2pi. Berarti sama dengan pi per 2 ditambah 0. Sama dengan pi per 2. Nah, di sini berarti pi per 2 itu ada di interval dari 0 sampai dengan pi. Artinya pi per 2 ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kemudian kita cek untuk K sama dengan 1. Maka X sama dengan pi per 2 ditambah K-nya kita ganti dengan 1 dikali dengan 2pi. Berarti sama dengan pi per 2 ditambah 2pi. Sama dengan berapa? Kalau seperti ini berarti kita samakan ya penyebutnya, jadinya per 2 dibagi 2 1 dikali pi berarti pi. Ditambah 2, ini kan 2pi itu 2pi per 1 ya. 2 dibagi 1 2 dikali 2 berarti 4pi. Berarti sama dengan 5pi per 2. Nah, 5pi per 2 itu sudah melebihi interval ini, artinya dia tidak boleh. Jadi dia bukan himpunan penyelesaiannya. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu apa? X sama dengan min alpha ditambah K dikali dengan 2pi. Berarti sama dengan tadi alfanya yaitu pi per 2, berarti min pi per 2 ditambah K dikali 2pi. Berarti di sini kita cek untuk K sama dengan 0. Maka di sini jadinya min pi per 2 ditambah K dikali 2pi. K-nya kita ganti 0, min pi per 2 ditambah 0 dikali 2pi. Berarti sama dengan min pi per 2 ditambah 0. Jadi sama dengan min pi per 2.
Kemudian kita cek untuk K sama dengan 1. Berarti sama dengan min pi per 2 ditambah K-nya kita ganti 1 dikali 2pi. Berarti sama dengan min pi per 2 ditambah 2pi. Ya, saya pindah sini ya. Berarti jadinya nanti sama dengan, samakan penyebut lagi, per 2. Berarti 2 dibagi 2, 1 dikali min pi, berarti min pi. Ditambah 2 dibagi 1, itu 2 dikali 2, itu 4pi. Berarti min pi ditambah 4pi, hasilnya adalah 3pi per 2. Nah, 3pi per 2 itu sudah melebihi dari pi. Artinya, dia juga tidak masuk himpunan penyelesaian. Jadi, kalau sudah ada satu yang tidak masuk, berarti kita tidak usah melanjutkan untuk K yang lainnya. Nah, dari dua rumus ini, yang masuk hanya satu, yaitu pi per 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya hanya satu, yaitu HP sama dengan pi per 2. Jadi, nilai X yang memenuhi dari cos X sama dengan cos pi per 2 adalah pi per 2. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu tan X sama dengan tan alfa. Di sini rumus untuk tan itu hanya satu. Kalau tadi di sin ada 2, di cos ada 2, untuk tan hanya ada satu. Rumusnya yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Jangan lupa di sini 180 derajat. Atau kalau dalam bentuk pi-nya yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali pi. Kita masuk ke contoh soal untuk tan. Contohnya, tentukan nilai X yang memenuhi jika tangan X plus 60 sama dengan tangan 30 derajat, di mana X-nya itu ada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, tadi untuk rumus tangannya, tadi itu rumus tangan berarti X sama dengan alfa ditambah K, jangan lupa dikali 180 derajat. Berarti di sini nanti alfa yang kita dapatkan tadi di situ adalah berapa? Belum tahu ya, karena apa? Karena dia berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu hanya tangan X sama dengan tangan berapa. Nah, kalau di sini kan ada X plus 60 derajatnya. Berarti kita cari dulu untuk alfanya. Yaitu gimana? Berarti kita punya tangan yang sebelah kiri itu ada tangan X plus 60 derajat sama dengan tangan 30 derajat. Nah, tangannya bisa kita coret, jadi hanya tinggal X plus 60 derajat sama dengan 30 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat, 60-nya pindah ke sebelah kiri, dikurang 60 derajat. Berarti X-nya sama dengan min 30 derajat. Jadi untuk alfanya yaitu min 30 derajat. Baru kita masukkan ke rumus yang kita punya tadi. Berarti X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Itu sama dengan tadi alfanya min 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Baru kita cek untuk nilai K-nya. Kalau K-nya sama dengan 0, maka min 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Berarti sama dengan min 30 derajat ditambah 0. Sama dengan min 30 derajat. Nah, min 30 derajat ini tidak termasuk dalam interval, jadi dia bukan himpunan penyelesaiannya.
Kemudian kita coba yang kedua untuk K sama dengan 1. Maka min 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Berarti sama dengan min 30 derajat ditambah 1 dikali 180 yaitu 180 derajat. Berarti min 30 derajat ditambah 180 derajat yaitu 150 derajat. Nah, 150 derajat ini masuk ke dalam interval X-nya, berarti dia merupakan himpunan penyelesaian. Kemudian kita cek lagi untuk K sama dengan 2. Maka di sini min 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Maaf, K-nya tadi yaitu 2 ya, bukan 1. Berarti 2 dikali 180 derajat. Berarti sama dengan min 30 derajat ditambah 2 dikali 180 yaitu 360 derajat. Berarti sama dengan min 30 ditambah 360 yaitu 330 derajat. Nah, 330 derajat itu masuk ke dalam interval X-nya. Berarti dia juga merupakan himpunan penyelesaian. Nah, mau kita cek lagi untuk K-nya sama dengan 3. Berarti di sini tulis K sama dengan 3. Maka nanti min 30 derajat ditambah 3 dikali 180 derajat. Sama dengan min 30 derajat ditambah 3 dikali 180 yaitu 540 derajat. Berarti sama dengan min 30 ditambah 540 yaitu 510 derajat. Wah, sini sudah melebihi dari 360 derajat, sehingga dia bukan himpunan penyelesaiannya. Jadi, dari semua yang sudah kita cari, ada 2 himpunan penyelesaiannya, yaitu 150 dan 330. Jadi, nilai X-nya HP sama dengan 150 derajat dan 330 derajat. Seperti itu. Nah, di sini berarti sudah semua untuk persamaan trigonometri sederhana. Tadi sudah ada 3 ya rumusnya, untuk sin, untuk cos, dan untuk tangan. Tadi kita sudah mempelajari persamaan trigonometri bentuk sederhana. Sekarang kita akan mempelajari persamaan trigonometri bentuk, di mana bentuknya itu yaitu sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan tan X sama dengan K. Pada prinsipnya, sebenarnya ini sama saja dengan persamaan trigonometri bentuk sederhana. Hanya di belakang ini biasanya kan kalau di persamaan trigonometri bentuk sederhana itu misalkan sin X sama dengan sin berapa gitu. Nah, di sini kita harus mencari nilai K itu adalah sin berapa. Jadi kita di sini harus tahu sin dari suatu sudut tertentu. Masih ingat untuk sin cos tangan di kelas 10 ya. Jadi untuk sin cos tangan, di sini sudut-sudut istimewanya saya tulis di sini ada sin, ada cos, ada tangan. Di sini sudutnya yaitu ada 0, di sini ada 30, ada 45, ada 60, ada 90 derajat. Nah, ini jangan dilupakan sampai kapanpun, sampai kelas 3 dan seterusnya. Berarti di sini untuk sin 0 nilainya adalah 0. Sin 30 itu nilainya setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu adalah setengah akar 3, dan sin 90 itu adalah 1. Kemudian kalau untuk cos, tinggal kita balik dari sin. Berarti cos 0 itu adalah 1,
Cos 30 berarti setengah akar 3. Cos 45 tetap ya setengah akar 2. Cos 60 itu setengah. Cos 90 itu 0. Nah, kalau untuk tangen itu adalah sin dibagi dengan cos. Berarti tangen 0 dibagi 1, berarti tangen 0 itu adalah 0. Tangen 30 berarti setengah dibagi setengah akar 3, yaitu sepertiga akar 3. Tangen 45 setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, yaitu 1. Kemudian tangan 60 setengah akar 3 dibagi setengah, yaitu akar 3. Nah, tangan 90 1 dibagi 0 itu tak terhingga ya, atau biasanya tidak terdefinisi. Kemudian kalian juga harus ingat untuk kuadran-kuadrannya. Di sini ada kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 itu dimulai dari 0 sampai 90 derajat. Siapa saja yang positif? Anggap saja untuk sumbu X itu sebagai cosnya. Terus untuk sumbu Y itu sebagai sinnya. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke atas itu positif, kalau ke kiri itu negatif, kalau ke bawah itu negatif. Maka kalau misalkan untuk kuadran 1 yang positif nilainya adalah cos, sin, dan tangen. Berarti semuanya positif. Terus untuk kuadran 2 itu dimulai dari berapa? 90 sampai 180 derajat. Sinnya positif, cosnya negatif, otomatis kan di sini positif dibagi negatif, tangannya juga negatif. Untuk kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Berarti di sini cosnya negatif, sinnya negatif, otomatis tangannya positif karena negatif dibagi negatif akan bernilai positif. Kuadran 4 itu ada 270 sampai dengan 360 derajat. Cosnya positif, sinnya negatif. Otomatis tangannya akan bernilai negatif. Itu ya, harap diingat lagi karena masih berhubungan di materi ini. Kita lanjut. Lanjut untuk bentuk yang pertama, yaitu mengenai bentuk sin X sama dengan K. Di sini untuk sin X sama dengan K itu sama saja seperti kita mengerjakan sin X sama dengan sin K. Tapi kita ubah dulu K-nya itu menjadi sin berapa. Contohnya yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin 2X sama dengan setengah akar 3 untuk X-nya itu dari 0 sampai dengan pi. Jadi di sini diminta dalam bentuk pi. Maka kita punya di situ ada sin 2x sama dengan setengah akar 3. Tadi di awal pembahasan mengenai materi ini, berarti kita ingat bahwa sin yang nilainya setengah akar 3 adalah sin 60. Jadi kita tulis sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Nah, yang diminta itu dalam bentuk pi. Berarti kita harus mengubah derajatnya ini dalam bentuk pi. Berarti dari derajat ke pi itu sama dengan titik-titik derajat per 180 derajat dikali dengan pi. Derajatnya berapa? 60. Berarti 60 per 180 dikali pi. Coret-coret, kemudian disederhanakan dibagi 6, berarti 1 per 3 pi atau sama dengan pi per 3. Jadi di sini kita dapatkan sin
2x sama dengan sin pi per 3. Selanjutnya, untuk yang pertama, rumus pertama, tadi artinya kalian punya, di sini kan ada 2x, di sini ada pi per 3, berarti 2x sama dengan alfa ditambah k dikali dengan 2pi. Berarti di sini 2x sama dengan alfanya ini berapa? Pi per 3 ditambah k dikali 2pi. Berarti di sini sama-sama dibagi dengan 2, biar di sini menjadi x sama dengan. Jadi 2x dibagi 2 adalah x sama dengan pi per 3 dibagi 2, yaitu pi per 6 ditambah k dikali pi. Jadi untuk rumus yang pertama kita dapatkan ini. Kita lanjut ya. Tadi yang pertama kita mendapatkan x sama dengan pi per 6 ditambah k dikali dengan pi. Maka kita coba untuk k sama dengan 0, yaitu x sama dengan pi per 6 ditambah 0 dikali pi, sama dengan pi per 6 ditambah 0 dikali pi, yaitu 0. Jadi sama dengan pi per 6. Pi per 6 masuk dalam intervalnya? Masuk ya. Berarti di sini himpunan penyelesaian. Yang kedua, k sama dengan 1, maka x sama dengan pi per 6 ditambah 1 dikali pi. Berarti sama dengan pi per 6 ditambah pi, sama dengan, samakan penyebutnya per 6, berarti 6 bagi 6 1 dikali pi ditambah 6 bagi 1 6 dikali pi 6pi, berarti sama dengan 7pi per 6. Nah 7pi per 6 ini dia sudah melebihi dari intervalnya, jadi ini bukan himpunan penyelesaian. Nah, untuk yang pertama sudah selesai, kita masuk ke rumus yang kedua. Untuk rumus yang kedua, berarti kita punya apa? 2x sama dengan pi min alfa ditambah k dikali 2pi. Berarti di sini 2x sama dengan pi min, tadi alfanya berarti pi per 3 ditambah k dikali 2pi. Berarti 2x sama dengan pi dikurang pi per 3 berarti per 3, samakan penyebutnya. Di sini jadinya 3 bagi 1 3, 3pi dikurang pi ditambah k dikali 2pi. Berarti dapatnya 2x sama dengan 2pi per 3 ditambah k dikali 2pi. Kita bagi dengan 2. Kita dapatkan x sama dengan 2pi per 3 dibagi 2, yaitu 2pi per 6 ditambah k dikali pi. Ini bisa coret jadinya pi per 3. Sehingga kita kalau punya k sama dengan 0, maka x sama dengan pi per 3 ditambah 0 kali pi, sama dengan pi per 3 ditambah 0, sama dengan pi per 3. Masuk interval? Masuk ya, karena dia masih kurang dari pi. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan pi per 3 ditambah 1 dikali pi. Berarti sama dengan pi per 3 ditambah dengan 3pi. Ya, ini samakan penyebutnya, pi per 3. Jadi sama dengan 4pi per 3.
masuk dalam interval? Tidak, karena sudah melebihi dari pi. Jadi untuk kedua rumus ini yang masuk dalam interval yaitu adalah HP-nya. Jadi saya tulis HP-nya di sini ya. Saya tulis di atas. HP sama dengan, berarti di sini ada pi per 3 dan pi per 6. Jadi X yang memenuhi adalah pi per 3 dan pi per 6. Oke. Kemudian untuk bentuk yang kedua yaitu bentuk cos X sama dengan K. Nah, sama untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk ini juga kalian harus mengubahnya menjadi cos X sama dengan cos K. Nah, untuk itu kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos setengah X sama dengan min setengah untuk X-nya itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Kita lihat di situ berarti ada cos setengah X sama dengan min 1/2. Jangan lupa di sini adalah min. Kita ingat di kuadran. Nah, kita lihat cos yang nilainya negatif itu ada di kuadran 2. Sini ya, kuadran sini. Cosnya nilainya negatif. Caranya gimana? Kita ingat cos yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat. Nah, berarti tinggal kita hitung saja untuk sudutnya. Berarti di sini kan di kuadran 2, berarti kan dari 90 sampai 180. Cara gampangnya adalah tinggal cari 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi di sini cos setengah X itu sama dengan cos 120 derajat. Setelah itu baru kita masuk ke rumus yang pertama, di mana setengah X itu sama dengan alfanya 120 derajat ditambah K dikali dengan 360 derajat. Nah, biar setengahnya hilang berarti kan kita harus mengalihkan dengan 2. Jadi di sini X sama dengan 120 kali 2, 240 derajat ditambah K kali 720 derajat. Kita cari untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 240 derajat tambah 0 dikali 720 derajat sama dengan 240 derajat ditambah 0, yaitu 240 derajat. Masuk ke dalam interval? Masuk. Sekarang selanjutnya, selanjutnya K sama dengan 1. Jadi di sini K sama dengan 1 itu K sama dengan 1, maka tadi 240 derajat ditambah 1 dikali 720 derajat sama dengan 240 derajat ditambah 720 derajat sama dengan 960 derajat. Masuk ke dalam interval? Tidak. Jadi ini bukan penyelesaian. Setelah itu, berarti kita punya bentuk yang kedua. Tadi kita dapat setengah X sama dengan min 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sama seperti tadi, dikali 2. Jadi di sini ada X sama dengan min 240 derajat ditambah K dikali 720 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min 240 derajat ditambah 0 dikali 720 derajat
sama dengan min 240 derajat. Tambah 0 ya. Masuk ke dalam interval tidak. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 240 derajat tambah 1 kali 720 derajat. Sama dengan, berarti di sini adalah 480 derajat. Tidak masuk interval. Jadi dari semuanya yang masuk interval itu hanya satu ya tadi, yaitu apa? Berapa? Untuk X yang masuk interval, jadi HP sama dengan adalah 240 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi hanya 240 derajat. Untuk bentuk yang terakhir yaitu bentuk tan X sama dengan K. Sama, kita harus mengubah terlebih dahulu menjadi tan X sama dengan tan K. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan X sama dengan akar 3 untuk X-nya dari min 180 sampai dengan 180. Berarti di sini ada tan X sama dengan akar 3. Tadi akar 3 itu adalah tangan berapa? Tangan X sama dengan tangan 60 derajat. Nah, di sini berarti kita pakai rumus dari tangan. Jadi yang pertama hanya ada satu ya, berarti X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, berarti alfanya di sini kita dapat 60 derajat. Berarti untuk X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Berarti sama dengan 60 derajat. K sama dengan 1, maka 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Sama dengan 240 derajat. K sama dengan 2, maka 60 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Sama dengan, berarti 360 tambah 60, 420 derajat. Dari ketiganya yang masuk yaitu 60, 240, yang ini tidak masuk. Jadi HP-nya adalah 60 derajat dan 240 derajat. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk bentuk sederhana dan bentuk yang sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan tan X sama dengan K. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat bagi kalian dan mudah dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.